Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman ekspedisi kuburan dimanapun kalian menonton channel ini. Masih di segmen Somat bersama aku Jarod Alvaro. Kali ini di sini telah hadir Mas Haris ya. Jadi Mas Haris ini seorang ASN yang dulu pernah nih kerja di sebuah lokasi wisata ya, tempat pariwisata ya. Di situ telaga ya Mas ya? Ya, Oh iya. Di objek wisatanya berubah telaga nih teman-teman. Nah, di situ katanya banyak sekali terjadi cerita-cerita yang ini kaitannya dengan pesugihan. Jadi nanti Mas Haris akan menceritakan selengkapnya setelah opening yang satu ini. Oke Mas Haris, apa kabarnya? baik-baik saja Mas Jarod. Perkenalkan, nama saya Haris. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Saya akan menceritakan kisah saya ketika saya bertugas di sebuah telaga. Rentang waktunya itu antara 2007 sampai 2014. Gitu. Jadi Mas Haris di sana memang shiftnya shift pagi sampai sore gitu ya? Iya Mas, saya kan waktu itu masih honorer lah ya, masih di sana harus berangkat pagi sampai sore, bantu-bantu di sana. Ya ketemu banyak orang sih. Jadi Dan banyak banget pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan pesugihan ini ya Mas Haris ya? ya, ya suatu saat ya, saya bertemu dengan seorang, ya sebut saja namanya Pak Ade ya. Dia datang dari Jawa Barat. Tiba-tiba dia mendatangi saya di pos. Dia cerita-cerita soal keluarganya, dan dia meminta informasi tentang pesugihan. Saya kaget juga, kok bisa tahu ini, dari mana dia tahu. Ternyata katanya memang kalau di Jawa Barat itu yang terkenal malah dari Jawa Tengah, dan dia dapat informasi juga dari temannya bahwa di suatu telaga, yang kebetulan telaga yang saya tempat bekerja ini ada gitu. Terus dia tanya ke saya, kemudian ya saya jawab aja memang ada di sini. Terus di sini ada beberapa juru kunci juga. Kemudian saya kasih dia petunjuk ya, mau yang mana gitu. Jadi kalau dia katakanlah deal nih mau ke tempat ritual itu yang di telaga itu, dia juga mesti menyiapin itu Mas, semacam ubur rampe kayak ya apalah syarat-syaratnya kayak Yeah. biasanya ya. Yeah. Apa aja itu Mas kira-kira Mas? Biasanya yang saya tahu sih yang utama itu minyak, semacam minyak ya paron itu nggak murah juga sih. Itu paling murah antara 1 juta sampai 2 juta. Yang 5 juta juga ada. Itu nanti tergantung kekuatan finansial orangnya ya. Iya. Terus mungkin juga itu pengaruh sama kemanjuran, nanti cepat didatangi yang mau ngasih pesugihan atau gimana. Danyangnya itu gitu. Tanyanya ya. Kemudian ya biasalah yang ada rokok, kopi, pisang, Teh ya, gitu ya. ya semacam itulah. Kemudian tentu dupa ya. Lupa. Dupa itu kan pemanggil. Mas kan lanjut ke cerita Pak Ade itu yang dari Jawa Barat gimana nih Mas? Ya, singkatnya kemudian dia bertemu dengan juru kuncinya. Kemudian pada malam yang telah ditentukan, biasanya sih kalau nggak malam Selasa, malam Jumat, kemudian datang di lokasinya itu kalau masuk ke telaga nanti ada pintu masuk itu. Kemudian di situ itu hanya ada satu pohon beringin yang di sebelah barat.
itu beringin yang satu-satunya sih, cukup besar di sana. Nanti ritual di sana, kemudian nanti kalau danyangnya itu danyangnya berkenan, nanti dia akan datang. Lalu juru kuncinya sih cuma mengantarkan aja ya, nanti dia bisa ngomong sendiri maunya Oh, gitu. bagaimana gitu. Jadi untuk lokasi tepatnya ini untuk yang pesugihan ini Mas Haris, dia di kompleks depan telaga atau dia harus nyebrang nih Mas Haris, nyebrang ke ujung telaga gitu? Sebenarnya sih kalau mau jalan sih bisa, Oh, bisa juga jalan. agak sulit juga sih karena agak jauh juga. Tapi kalau mau lebih cepatnya sih naik apa itu kalau di Jawa itu namanya getek Kayak lah. getek gitu, jadi dia Getek. nyebrang gitu ya? Iya. Oh, Biar lebih cepat aja sih Cak, sebenarnya sih. iya gitu. Kemudian Pak Ade setelah melakukan ritual, sudah lewat tengah malam, kira-kira sudah jam 2-an, kemudian dia berhasil, dalam arti kata dia berhasil ditemui oleh danyangnya ini ya. Kemudian terjadi transaksi, tapi sebelum transaksi itu dia sudah diberi bayangan semacam siapa yang akan dijadikan tumbal gitu. Kalau orang Jawa bilang ada saneponya itu Mas, Iya. kayak dilihatin. Iya. Mungkin kalau ayam Iya. yang gede, kecil gitu, mungkin anaknya yang nomor berapa gitu ya. Semacam itu mungkin. Ya. Dalam kasus ini Pak Ade diberi gambaran ayam jago yang besar. Ayam juga. Ya. Jadi kalau ayam jago mungkin yang paling tua, mungkin Iya. anaknya yang nomor Ya, 1. kebetulan anak yang pertama ini kan yang paling disayang sama Pak Ade. Oh, umumnya memang gitu ya. Iya, Jadi Mas. anak yang paling disayang itu yang biasanya ditumbalkan ya. Iya. Jadi permintaan tumbal dari si dayangnya gitu ya Mas. Iya, seperti itu. Singkat cerita gimana Mas? Akhirnya Pak Ade menyetujui syarat-syaratnya Iya. itu dan sukses, dia berhasil. Ya, menurut informasi dari juru kuncinya ya, dia kenal juga sih sama orangnya. Katanya berhasil. Pak Ade ini kemudian diperlihatkan jumlah uang yang sangat banyak kan. Jadi modelnya ya kalau pesugihan di tempatnya Mas Haris bekerja itu bentuk tunai Mas. Iya Mas. Oh gitu. Dan Oh, itu simpel boleh. ya berarti ya. Iya. Boleh diambil sekuat dia, semampu dia, sebanyak-banyaknya dia, tapi hanya satu kali ambil. Jadi ketika dia sudah ngambil nggak boleh kembali ke situ lagi. Oh, gitu. Jadi semaksimal mungkin yang bisa dia bawa saat itu juga gitu. Iya. Kalau dia bisa bawa Kalau- banyak ya banyak, kalau sedikit ya Iya. sedikit itu ya. Biasanya kan karena mungkin kurang tahu informasinya ya, dia kan cuma bawa koper, kalau nggak koper dia bawa karung lah ya. Itu kan kalau dihitung-hitung, kalau kita lakukan sendiri misalnya ya, kita menghadapi uang sebanyak itu dengan wadah yang segitu kan paling juga 5 miliar lah maksimal. Udah Dan- pol 5 miliar udah Iya. banyak banget ya. Katanya juru kuncinya juga 5 miliar memang yang paling banyak bisa dibawa oleh yang berhasil di situ katanya. Yang selama ini ada yang berhasil Iya. maksimal cuma 5 Maksimal miliar dia 5 bisa bawa. miliar. Dan itu modelnya ya cuma itu. Begitu tumbal sudah disetujui, uang sudah didapat, ya sudah, tidak ada lanjutan gitu loh. Hanya sekali itu saja. Jadi nggak ada cerita-cerita kayak misalnya kan, kalau setauku kan kalau model pesugihan itu kan nggak cash kayak gitu. Jadi dia melakukan ritual, tumbalnya si Iya. ini, terus nanti kan dia dalam bentuk apalah, dia bikin usaha apa, larisnya bukan main, dia jadi kaya, dan ujung-ujungnya selain anaknya yang ditumbalkan atau orang yang terkasih yang ditumbalkan, dia juga akan nelangsa kan di akhir hidupnya gitu. Nah, kalau ini Iya, kalau sangat ini- simpel aja. Ya cuma sekali aja. Ya, begitu transaksi apa yang digambarkan itu, misalnya ayam jago yang tadi itu ya, ketika dia sudah diambil, kemudian anaknya sudah diambil, ya sudah,
selesai sampai di situ. Hmm. Dan makanya kan setelah kan uang seperti itu kan nggak berkah ya Ya, kalau betul, Mas. dalam pandangan kita. Kemudian karena kebutuhan juga kan, karena dia banyak utang, karena dia akhirnya kan uangnya habis juga itu yang 5 miliar. Benar juga sih. Jadi transaksi dengan makhluk-makhluk kayak gitu tetap aslinya kita tetap rugi aja Rugi sih. aja. Karena nggak berkah Mas ya, Mas Haris ya. Ya. Karena itu ada juga yang repeat order Mas katanya. Oh, ada yang udah pernah sukses balik Ya, lagi dia. kembali lagi. Dan Karena ya uang yang pertama udah habis. udah habis. Dan kalau yang kayak gitu malah saya belum pernah dengar ada yang berhasil yang repeat order, Repeat maksudnya order. yang kedua ya. Mm. Biasanya itu cuma sekali aja. Oke, tipikal ini penguasa di Telaga ini agak unik juga ini. Beda dengan tempat-tempat pesugihan yang lain. Dia Biasanya menawarkan sesuatu yang lebih ringkas, lebih Ya. cepat gitu Mas ya. Dan jadi ini saya tegaskan lagi nih pemirsa ya, bahwa model pesugihan di Telaga ini dia tuh cash and carry, dan satu kali aja penumbalannya udah. Begitu dia udah deal, dia dapat uang cash, udah selesai. Jadi nggak ada transaksi-transaksi lainnya yang mengikuti gitu. Jadi simpel banget nih. Menarik juga nih Mas. ya. Tapi aku juga mau ya, aku belum punya anak. Oh iya Mas Haris, aku penasaran nih. Jadi Mas Haris ini kenal nih dengan juru kunci yang ada di situ, dan dia orang lokal juga Mas, orang situ juga. Ya. Biasanya kan juru kunci memang dari daerah situ juga, Mas. Ya, kalau saya sih yang kenal ini yang 3 Mas, yang tinggalnya di dekat di lokasi saya bekerja, dekat pos ya. Saya namanya Pak M, Pak D, dan Bu N. Ya ini yang unik ini, yang ada yang perempuan juga ini, Bu N ini. Bu N ini. Ya, dia punya tempat semacam tempat ritual juga untuk mengundang danyangnya ini. Kan ini agak unik juga ya. Kenapa danyangnya bisa kok mau datang ke tempat dia itu kan? Biasanya kan danyang itu punya punya posisi tawar yang kuat, yang nggak bisa diajak kemana-mana gitu ya. Kan Jadi aneh-aneh juga. orang yang butuh yang datang ke sana. Iya. Gitu. SOP-nya gitu Mas. Kalau ini dia wah, hebat banget, bisa Iya, manggil ya. bisa punya tempat pemujaan sendiri dia. Kalau ini Bu N ini spesialisasinya pesugihan juga Mas. Iya Mas, Sama. sama juga, tapi sejauh yang saya tahu yang Bu N ini belum ada yang berhasil. Cuma yang saya dengar ini ada satu orang ya sudah masuk ke situ, sudah ritual di ruang yang disediakan itu, malah dia tengah malam itu menjerit-jerit Mas. Orangnya yang Iya, yang ritual itu. Yang ritual tuh menjerit-jerit ketakutan katanya di sana itu. Kemudian oleh penduduk desa karena ya mungkin karena kasihan ya, dalam situ kan gelap sendirian, kemudian dipanggillah juru kuncinya itu, kemudian dibukakan, ternyata di sana itu katanya dia sudah kasih ada penampakan gitu. oh iya, ada penampakan sampai dia ketakutan. Menyerah Mas ya, memutuskan untuk Ya, mundur nah, aja. padahal itu belum danyangnya yang sebenarnya yang mendatangi dia. Masih utusannya yang lain lagi mungkin. Mungkin semacam ujian gitu ya. Oh ini juga nih Mas Haris nih, aku juga mau nanya nih satu nih. Jadi selama ini kan aku belum pernah dengar nih bahwa ada juru kunci ini dia dapat honor dari mana nih Mas Haris? Kan nggak mungkin dong seorang juru kunci dia pro bono ya, alias nggak dibayar ya. Jadi gimana nih Mas Haris? Dia matok tarif atau dia dikasih sama si orang yang ambil pesugihan, atau dia memang dapat ada perjanjian khusus yang dia dapat beberapa bagian gitu? Sebenarnya kalau juru kunci nggak pernah meminta juru kunci itu kan secara etika kan nggak boleh dia pasang tarif ya.
Mungkin ya kalau yang juru kunci yang bener ya. Kalau yang lain itu biasanya kan dia main dari tarif ya, katanya untuk beli persyaratan itu. Ya. Misalnya dia kasih tarif 3 juta untuk beli bunga, untuk beli persyaratan itu, beli minyak, biasanya dia dapat uang dari situ. Kemudian dia dapat juga dari pemberian kalau sudah berhasil. Jadi intinya dia nggak matok tarif ya. Kalau nanti kamu berhasil, saya harus dikasih sekian, gitu enggak ya? Itu katanya kalau di telaga ini, katanya malah kalau dia meminta bagian dari yang didapat, dia malah nanti bisa ikut jadi tumbal. Oh gitu. Ya, jadi juru kunci ini sudah, karena perjanjiannya seperti itu, dia sudah tahu danyangnya akan seperti itu. Jadi dia tidak berani untuk meminta bagian dari pesugihan itu. Jadi kesimpulannya dia kasih berapapun diterima gitu ya, tanpa matok tarif gitu ya. Soalnya aku selama ini belum pernah nih dengar atau baca atau lihat di channel-channel mana, di channel YouTube mana yang membahas tentang pentarifan juru kunci ini, Mas Haris. Jadi jawaban Mas Haris ini cukup mencerahkan saya. Jadi saya tahu ya, khususnya untuk di kasus yang di Telaga ini sih. Kalau yang lainnya aku nggak tahu juga. Iya. Nah selain Pak Ade yang dari Jawa Barat itu masih ada lagi nggak, Mas, yang pengalaman orang-orang mungkin dari luar kota, luar Jawa, ataupun justru malah orang lokal juga? Banyak juga sih. Masih banyak ada ya? Ada juga. Ini orang lokal ya. Ya tiba-tiba aja dia datang ke saya ke pos ya. Karena dia tampilannya orang lokal kan, tiketnya tidak saya tarik ya. Dia masuk aja, kemudian saya pas lagi di dalam lagi bersih-bersih ya, kemudian dia tanya-tanya ke saya, "Mas, di sini ada tempat untuk pesugihan?" Saya jawab, "Ada, Mas." "Lokasinya di mana?" Kebetulan kan saya sudah menghadap ke telaganya itu ya. Langsung saya tunjukin, "Itu, Mas, sebelah sana yang itu ada pohon beringin itu satu, coba aja di situ, Mas." Kemudian dia tanya syarat-syaratnya, kemudian ya saya jawab, tapi kalau mau lebih afdolnya lagi mungkin lebih baik temui aja juru kuncinya biar lebih pas gitu, bisa tepat sasaran. Betul. Soalnya kan Mas Haris juga kan nggak tahu sih ya, cuma ya dengar syaratnya ini tapi bener-bener untuk afdalnya memang harus ahlinya nih sih, Mas Mbah juru kuncinya sih. Nah itu ceritanya gimana tuh, Mas? Menarik banget nih yang orang lokal nih. Ini dia latar belakangnya apa nih? Dia sih katanya berdagang batagor atau semacam itulah. Batagor. Dia sudah dari kecil udah miskin mungkin ya. Kemudian kurang beruntung. Agak susah dia karena dia sering dibully juga karena ya mungkin ya fisiknya kurang sempurna juga sih. Oh gitu. Dan dia ingin jadi kaya. Karena udah enek ya dengan nasib yang dia jalani selama ini, mungkin dia pengen ngambil jalan pintas gitu, Mas. Dia masih bujangan atau udah bapak-bapak, Mas? Itu masih bujangan, Mas. Masih bujangan, ya, masih muda dia. Saya sempat tanya juga, "Kenapa sih, Mas? Kok cari-cari gitu?" "Oh, enggak apa-apa, Pak. Ya salah, Pak. Saya pengen ngerasain gimana sih jadi orang kaya itu gimana gitu." Oh gitu jawabannya sesimpel itu. Jadi kalau boleh tahu nih, Mas Haris, untuk penumbalan di Telaga ini dia harus berupa anak atau orang yang dicintai? Nggak harus anak gitu maksudnya? Kalau selama yang saya tahu dari juru kunci biasanya anak, Mas. Nah kalau si Mas ini yang masih bujang gimana nih? Nanti ya otomatis paling kan kalau di situ kan itu kan Telaga itu kan terdiri dari banyak kerajaan, Mas, yang gitu. saya tahu.
ada kerajaan yang di air, yang di sebelah timur, sebelah barat itu tempat pesugihan yang utama itu, terus kemudian yang di lapangan juga ada. Oh gitu. Jadi katanya itu di sekitar telaga itu kerajaan semua, dan itu sudah tua semua katanya, jin-jinnya itu di situ. Dia spesialis untuk pesugihan ini. Cuman klasifikasinya beda-beda mungkin ya. Ya mungkin masnya ini mungkin ketemu dengan juru kunci, kemudian diarahkan bukan yang ke pesugihan yang untuk anak ini, tapi mungkin ke yang ke nomor togel mungkin ya. Iya. Karena dia belum punya anak sih ya. Iya. Mungkin diarahkan ke yang togel itu ya, yang lebih. Ya kalau yang nomor ini bisa siapa aja. Bebas ya. Iya, masih ada hubungan kekerabatan itu bisa ditumbalkan itu. Jadi si Mas Batagor ini dia ke togel Mas ya. Iya. Dan ceritanya gimana Mas? Dia sukses nggak Mas? Ya. Yang saya dengar, karena dia itu kan menumbalkan, dia kan tinggal sama mbahnya ya. Karena bapak ibunya kan keluarganya banyak, kemudian dia tidak mampu, kemudian dititipkan ke simbahnya ini. Kemudian karena simbahnya ini terlalu galak mungkin ya, dia menumbalkan simbahnya ini. Agak ironis juga ini. Jadi yang ditumbalkan bukan orang yang dicintai, tapi malah orang yang paling dibenci. Wah, ini kayaknya kalau menurut feelingku gagal nih orang ini. Maksud menumbalkan orang yang dibenci gimana sih? Gimana Mas? Ya. Menarik banget nih. Kemudian singkat ceritanya, kemudian dia bertemu dengan juru kuncinya, melakukan ritual, kemudian ditemui oleh danyangnya dan dikasih 3 nomor, 3 angka. Dan karena dia kan uangnya pas-pasan ya, habis untuk persyaratan juga tinggal 20.000 uangnya kebetulan. Kemudian dia belikan aja 20.000 itu sesuai dengan yang diperlihatkan sama danyangnya itu. Misalnya 273 gitu ya. Dia beli itu semua 273. Jadi dia sesuai nomor yang tampak ya. Dia nggak main mistik-mistikan aja gitu. Nah, itu aja gitu ya. Karena ya keterbatasan uang juga. Saking berimannya dia ya, percaya banget ya. 275 itu pasti keluar gitu ya. Ternyata gimana Mas? Sukses juga dia? Ya, ketika nomor togel itu buka, nomor togel itu kan dibuka sekitar jam 1, jam 2 pagi ya. Ketika itu keluar, ternyata kebalik Mas. Oh. Tapi angkanya sama persis ya, cuman urutannya kebalik. Cuma urutannya kebalik. Ya karena kebalik kan enggak otomatis enggak dapat uang. Kemudian ya mbahnya ini selamat. Ini berarti happy ending loh. Enggak jadi ditumbal. Ironis miris juga. Nah, selain Mas siapa tadi yang Batagor itu, masih ada juga Mas orang-orang luar kota yang datang. Pernah nggak Mas ketika ternyata orang itu kan datang nih, kalau orang dari luar kota kan dia kayak orang mau piknik kan ya, rapi bersih gitu. Terus dia kan mungkin nanya ke sembarang orang, akhirnya ditemukan ke Mas Haris itu. Ada juga yang seperti itu ya. Jadi nggak langsung ketemu Mas Haris itu. Iya, ada juga. Biasanya kan orang ini kan datang dari luar kota ya, seperti pengalaman ini Pak Ade itu ya. Pak Ade ini. Dan yang sebut saja ini namanya Pak Nanang ya, dia datang masih dari daerah Jawa Tengah juga. Tapi karena telaga ini kan biasanya yang tahu dari sebelah barat, jadi Jawa Tengahnya sebelah barat lah, masih Karsidenan Banyumas mungkin ya. Orang kalau boleh sebut. Ya dia datang pakai mobil bagus Mas. Ya nggak nyangka juga kalau dia mau nyari pesugihan kan. Padahal datang pakai mobil mewah gitu. Mewah. Sendirian Mas dia, nggak ada temennya, nggak ada keluarganya. Iya. Waktu ketemu Mas Haris sendirian. Ya karena saya kira dia
Ya dia datang kan sudah tanya-tanya ke orang, kemudian karena yang ditanya juga nggak tahu, kemudian dia ketemu saya, tanya-tanya, kemudian ya seperti biasa saya jelaskan, saya tunjukkan juga ke juru kuncinya. Dan ceritanya itu karena dia itu terjebak investasi bodong gitu Mas. Aslinya dia dulunya sukses padahal Mas. Ya dia sudah hidup nyaman, punya peternakan ayam broiler, sukses juga dia. Kemudian dia tergiur investasi, salah satu investasi, dia ikut jadi pengepul juga, ternyata bodong. Dia habis di situ ya. Ya dia habis di situ, masih banyak utang juga karena kan banyak yang invest ke dia kan, yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi downline-nya dia ya. Ya, dan dia, ya ini ceritanya setelah melakukan ritual ya, dia berhasil membawa uang banyak 5 miliar itu yang tadi sudah diceritakan itu ya. Jadi dia sempat bawa itu Mas, koper yang Ya. besar itu mungkin ya, sama kantong mungkin ya. Mungkin dia sudah dapat informasi ya, jadi dia sudah persiapan bawa koper yang agak besar. Tapi ya tetap aja itu setelah dihitung katanya juru kuncinya ya sekitar 5 miliar Sekitar itu. 5 miliar ya. Dan dengar-dengar dia ya habis juga Mas uangnya Mas. Oh gitu. Cuma buat nombokin itu aja Buat udah nggak habis ya. Ini kalau boleh tahu nih Mas Haris ini pertanyaan yang pribadi banget sih. Mas Haris pernah dikasih tips nggak Mas? Kan nunjukin ke sana ke sana. Enggak juga. Enggak ya? Rokok nggak pernah. Paling sama juru kuncinya Ada lah sih ya. ya. Oh. Ya cuma rokok bareng aja ya. Oh, gitu. Saya kan nggak mau lah duit gitu juga buat apa. Ya. Meskipun saya waktu itu masih susah juga hidupnya. Sekarang udah nggak susah banget. Ya sekarang alhamdulillah sudah ada peningkatan lah. Yes, alhamdulillah. Saya ikut senang sih. Wah ini banyak banget nih orang-orang yang datang dengan hati yang sangat galau pastinya Mas ya. Orang yang datang ke pesugihan pasti kan dia sudah menemui jalan buntu ya. Karena hidupnya sedang dalam kesulitan, nggak ada keluarga, nggak ada teman yang menolong, dia akhirnya larinya ke situ Mas, ke pesugihan ini. Aku mau nanya nih Mas Haris nih. Tadi kan Mas Haris kan jelasin nih bahwa di pintu masuk ke telaganya ini dia juga ada tempatnya ya yang untuk itu. Ya. Terus di lapangan di sebelah yang terutama yang di nyebrang yang ada itu. apa itu pohon beringinnya. Iya, pohon beringin satu-satunya di situ itu. Mas. Dan tadi Mas Haris sempat bilang di situ banyak semacam ya kerajaan keraton gaib itu. Berarti bisa disimpulkan di situ tempatnya angker juga nih Mas Iya, Haris ya. Banyak juga Pak, fenomena yang terjadi di situ. Iya banyak sekali Mas. Bahkan ini masih cucunya yang pembuka di situ ya. Dulu itu kan telaga itu nggak ada orang yang berani masuk ke situ Mas. Kemudian sebut saja Mbak S, dia bukan orang asli situ, dia kerja di sebuah perusahaan dan dia ketemu dengan orang yang dia cintai di situ ya. Kemudian dia tinggal di situ, memutuskan untuk tinggal di situ karena dia punya keahlian Bidang supranatural gitu ya. Dia punya kelebihan ya, itu. bukan sih Mas, dia Bukan. dia punya keahlian menangkap ikan lah ya. Oh gitu. Kan orang-orang dulu kan sekitar telaga itu nggak ada yang berani ngambil ikan di situ. Kemudian dia punya inisiatif itu, membuka di situ, otomatis dia kan kemudian dikenal oleh danyangnya di situ ya. Nah ini masih cucunya juga, dia nyari ikan di situ sampai sore, belum sore banget sih, masih sekitar asar itu, tiba-tiba itu awan itu kabut itu Mas, itu turun dan telaga itu menjadi gelap ya. Secara logika kan dia kan setiap hari kan di situ ya. Ya udah hafal banget Ya, titik-titiknya. hafal banget ya. Dia itu sampai kehilangan arah Mas. Syaratnya. Katakanlah dia mau pulang ke Iya. titik awal dia berangkat,
kesulitan, nggak bisa. nggak bisa. Padahal dia kan setiap hari di situ, harusnya kan dia tahu meskipun gelap seperti apapun dia bisa tahu arahnya kan. Semestinya dengan mata merem aja dia udah Iya. hafal gitu ya, katakanlah gitu ya Mas ya. Tapi nyatanya dia tersesat-sesat gitu ya. Ya, dia tersesat sampai maghrib dia, Mas. Sampai maghrib. Sampai praktis hampir 2 jaman gitu. Ya, sampai bapaknya itu nyari-nyari, ini kemana ini? Padahal kan di pinggir telaga itu nggak ada kabutnya, Mas. Ya kelihatan itu rakitnya itu di Di tengah mundar-mandir gitu. Iya, Ya. mundar-mandir di tengah telaga itu, Mas. Jadi yang lihat kabut ini cuma si Dia ini yang Ini, jadi korban ini. cucunya ini. Bapaknya nggak lihat apapun ketika dia lihat anaknya masih di tengah telaga mutar-muter gitu aja ya. Ya. Kayak orang kebingungan gitu ya. Kemudian bapaknya punya inisiatif, ya datangi, kan baru dia sadar, oh ya di situ, arahnya itu ke situ. Dia baru tahu setelah bapaknya itu mendekat. Oh gitu. Itu suatu fenomena juga itu, Mas. Aneh banget Mas ya. Dan kedua ini ada juga ini Mas, adiknya yang tadi itu ya. Dia kan bapaknya ini kan punya usaha rakit. Nanti kalau ada wisatawan yang ke situ yang mau keliling telaga bisa naik di fasilitasi pakai itu ya. Sewa rakit Sewa itu, Mas. rakit ya. Ya kejadiannya ini agak aneh padahal ini siang-siang ya. Ini ketika sudah sampai di tengah telaga, tiba-tiba itu dia itu seperti hilang kesadaran terus nyemplung ke telaga gitu, Mas. Nyebur gitu. Iya, nyebur. Penumpangnya kan panik. Sementara rakitnya kan jalan sendiri. Ketika Karena mesinnya masih nyala juga ya. mesinnya masih nyala. Penumpangnya kemudian panik, teriak-teriak. Baru dia sadar, wah, kok saya sudah ada di Dalam telaga. air, dalam air gitu. Iya. Dia berenang, dia kejar itu. Untungnya masih nyampe. Dia kan tenaganya besar karena masih muda juga sih. Nah itu aneh juga itu, Mas. Siang-siang itu padahal. Akhirnya dia berhasil naik ke rakit lagi. Iya, berhasil naik lagi dan selamat semua. Berakhir bahagia. Nah ada nggak Mas mungkin penampakan makhluk atau makhluk astral ya, atau mungkin penampakan yang menyerupai mungkin binatang atau apa Mas yang aneh-aneh gitu di telaga itu? Ada nggak cerita-cerita yang kayak gitu? Cerita-cerita soal makhluk itu, makhluk astral ya. Astral. Biasanya itu bentuknya yang tinggi besar. Mungkin tuh semacam genderuwo gitu, Mas ya. Di tengah telaga itu Mas munculnya? Itu Nggak mesti? enggak itu yang di pintu masuk. Pintu masuk itu kan masuk kemudian ada tangga ke bawah menuju. Ya di situ kan banyak pohon-pohon besar juga ya, pohon pinus ya. Biasanya ada di situ. Memunculkan diri itu, menampakkan diri dia. Menampakkan diri di situ dan itu sering penduduk di situ sudah sering melihat yang menampakkan yang itu. Khusus Macam yang genderuwo itu. khusus yang genderuwo ini mungkin dia waktunya agak malaman gitu Mas. Itu malam Malam. hari. Dan biasanya orang-orang lokal situ yang Iya. diliatin. Dan itu bisa menyerupai seseorang juga, Mas. Ini kan ada cerita itu Gimana Mas? Menarik nih. yang Pak, sebut saja ini Pak M ya. Pak M ini kan dia kalau nyari ikan itu kan biasanya malam hari, Mas. Dan dia ketika itu kan ke malam ya. Kebiasaannya Pak M ini kan kalau pulang masuk terus dia meletakkan alat-alatnya, kemudian baru masuk ke rumah. Ya, suatu malam itu Bu M itu mendengar ada, bapaknya sudah datang, sudah masuk, kemudian sudah meletakkan barang-barangnya seperti biasa, masuk, kemudian ditanya, Pak, kok sudah pulang? Dia diam aja, langsung masuk, langsung naik. Kebetulan kan rumahnya 2 lantai. Oh gitu, tingkat ya. Ya. Dan karena diam aja, Bu M ini juga kan ya dikiranya kan
seperti biasa ya, nggak ada kejadian apa-apa. Mungkin dia pikirnya Pak M lagi capek atau mungkin nggak enak badan gitu, makanya dia diam aja ditanya. Dia lanjut nonton TV. Beberapa saat kemudian ada suara itu lagi datang, ada orang datang meletakkan alat-alatnya lagi. Seperti biasalah kalau suaminya pulang itu seperti itu. Dia kan kaget, loh siapa ini? Kemudian ditanya, loh Pak, tadi kan udah pulang, kapan? Aku aja baru datang ini. Oh, itu siang Mas? Udah malam. Malam ya. Mengingat telaga yang aku simpulin ini super angker Mas. Ini tentunya banyak kan, semestinya banyak lah pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar di tempat itu Mas, supaya aman kan. Iya. Ada nggak Mas pantangan-pantangannya Mas selama di tempat telaga itu? Sejauh yang saya tahu seperti di tempat-tempat angker lainnya lah. Ya tidak boleh bicara kotor, tidak boleh berbuat mesum, sama tidak boleh pikirannya kosong, karena nanti bisa disesatkan oleh danyangnya di situ. Itu kan telaga itu kan dalam Mas, sekitar 40 sampai 70 meter. Oh gitu, dia. Ya. Dalam banget ya. Dulu pernah diukur sama tugas itu ya, yang dari sebuah universitas dulu pernah sempat ingin tahu dalamnya berapa. Itu kan menurut mereka bentuknya itu kan cekung gitu Mas. Begitu langsung dalam, nggak seperti telaga-telaga lain ada tahapan-tahapannya. Kalau itu enggak, dia langsung masuk gini ya. Langsung seperti cekungan gitu. Kayak mangkok gitu ya, mangkok. Yeah. Pernah nggak Mas ada cerita-cerita yang ngeri-ngeri sedap nih ketika ada pengunjung atau bahkan mungkin orang lokal yang melanggar pantangan-pantangan itu Mas? Ya. Apa aja yang Mas? Saya tahu dulu ada pemancing di situ. Mancing. Kan banyak yang mancing di situ, meskipun ikannya sulit juga dipancing di situ. Ya itu karena mungkin udah lelah ya, dari pagi dia mancing nggak dapat, kemudian hampir dapat, dia kemudian karena lepas lagi, nggak sengaja dia ngomong kotor gitu lah. Ngomong jorok gitu, mengumpat-ngumpat, mungkin mengumpat penghuni di situ juga. Kemudian main-main orang itu. Ya. Akhirnya gimana itu Mas? Dia nggak bisa pulang lah. Gitu. Ya karena sudah kesel mungkin ya, dia mungkin pengen pulang, dia udah merapikan alat-alatnya, ternyata dia nggak bisa pulang, muter-muter aja dari situ. Dari sore sampai malam, dia paginya dia baru bisa tahu arah pulangnya itu sebenarnya ke situ, padahal udah deket ya. Habis semalam dia putar-putar di situ, nggak bisa pulang. Kayak hiking di tempat itu, muter-muter aja gitu. Itu nggak ada orang yang sempat nolongin Mas? Nggak ketahuan sama orang? Kalau di telaga itu kan orang punya spot-spot tersendiri ya, tempat mancing favorit dia, dan itu kan terpisah-pisah. Kadang ada yang tempat yang agak tersembunyi gitu ya dari jangkauan mata itu Mas ya. Ya orang itu kayaknya dia ambil di spot yang jauh, yang nggak ada orang di sekitar situ, yang jarang tahu lokasi itu ya, lokasi rahasia ya. Lokasi favorit dia. Otomatis nggak ada yang nolong dia sampai pagi dia. Kalau yang melanggar pantangan yang itu Mas, yang mungkin mesum itu ada nggak Mas? Ini bukan cerita mesum ya, tapi ini sebuah pelanggaran juga. Karena tempat-tempat angker seperti itu kan nggak boleh ya Mas, untuk misalnya kita minum minuman keras di situ, kan sebuah pelanggaran berat itu. Ini pernah ada ceritanya Mas kayak gitu Mas? Ya, ini kejadiannya dari desa sebelah Mas. Kan biasa anak-anak muda kumpul bareng. Ya kalau nggak gitu ya kan, minuman keras Mas. Nah, akhirnya karena lokasinya juga di dekat telaga, dalam keadaan mabuk mungkin ya kalau secara logika, kemudian dia jatuh masuk ke telaga,
Karena itu kan dia di dekat pintu air, Mas. Di situ kan air mutar, terjadi pusaran di situ. Teman-temannya nggak berani nolong karena itu kan dalam banget ya. Iya. Arusnya kuat juga. Sampai 2 hari dia Hilang, hilang, tenggelam. Akhirnya ketemu Mas jasadnya Mas. Secara logika kan harusnya setelah jadi mayat kan dia naik, Mas. Terus sampai 2 hari belum naik juga, kemudian didatangkan orang pintar lah ya, dalam tanda kutip paranormal mungkin ya, kemudian melakukan ritual di situ. Orang pintarnya itu bilang nanti jam 10 ini baru bisa naik, dan ternyata tepat, Mas. Jam 10 pagi itu baru bisa naik. Dia kelihatan naik ke permukaan jasadnya Ya, setelah 2 hari. setelah 2 hari kemudian diambil oleh warga, dan itu menjadi peringatan. Sekarang sudah tidak ada orang yang berani minum minuman di situ ya. keras di situ. Jadi dari cerita Mas Haris barusan nih yang terkait minuman keras, jadi pelajaran buat kita semua lah. Jadi jangan sekali-kali minum minuman keras, cukup minuman yang lembut alias minuman ringan aja nih, aman. Gitu ya Mas Haris ya. Betul lah. Tuh, Apalagi kalau minumnya di dekat telaga, berbahaya sekali. fatal banget lah. Nah, ini kembali lagi Mas ke inti cerita Mas Haris hari ini ya. Malam ini kan mau cerita tentang pesugihan. Iya. Ada lagi nggak nih orang-orang yang datang? Gimana Mas ceritanya Mas? Masih banyak kayaknya. Ini kebetulan malah salah satu juru kuncinya ya. Oh gitu, juru kuncinya malah juga ikut mau ikut pesugihan juga. Juru kunci ini kan ada salah satu yang ya agak kesulitan keuangan mungkin Mas ya. Dia kemudian karena dia tahu ritual-ritualnya dia lakukan, sampai suatu saat didatangi Mas sama danyangnya. Kemudian diajak ke kerajaannya. Dia cerita ke saya, di sana itu seperti kerajaan yang sangat besar, Mas. Semua barang-barangnya itu terbuat dari emas. Kemudian dia diajak ke suatu tempat dan diperlihatkan barang-barang yang terbuat dari emas. Yang kalau menurut perhitungan beliau ya, itu kalau diangkut pakai truk fuso itu bisa 5 truk, itu masih sisa. Masih muat. Sisa. Masih sisa banyak. Kemudian setelah ada dialog, setelah berdialog, lalu ada gambaran gitu Mas. Di situ dia dapat bayangan bahwa anaknya itu mau diminta, Mas. Jadi tumbal gitu Mas. Iya. Yang nomor berapa Mas? Anak yang terakhir yang paling dia sayang. Yang paling kecil, pembontot ya. Iya. Katanya silahkan ambil sebanyak-banyaknya, yang semua boleh diambil, tapi anaknya harus ditinggal di sini untuk jadi gantinya. Kemudian karena saking sayangnya sama anaknya, dia nggak tega, dia memutuskan untuk tidak mengambil tawaran dari danyangnya ini. Setelah itu danyangnya marah Mas. Marah karena dia menolak tawarannya, membatalkan sepihak ya. Ya, marah. Kemudian seperti ada gempa besar di situ katanya. Danyangnya itu yang tadinya kelihatan cantik itu kemudian berubah menjadi sosok yang mengerikan, sangat mengerikan. Kemudian Pak juru kunci ini lari ketakutan ya. Dikejar-kejar juga Mas. Dikejar-kejar. Setelah dia berhasil keluar dari dia kan masuk ke alam dia ya, ke alamnya si dayang ini ya. Ketika dia berhasil keluar dari alam itu, ternyata dia masih ada di rumah kan, karena dia ritualnya di rumahnya. Jadi ya, selama
dalam pelariannya itu dia sempat melihat banyak anak-anak kecil di situ yang dipekerjakan, yang disiksa mungkin Mas ya, karena ditumbalkan. Oh, jadi anak-anak itu kumpulan dari banyak anak yang jadi tumbal Mas. Iya, Dan disiksa dia di sana. katanya seperti itu. Kayak disuruh kerja paksa Disuruh gitu. Ya? kerja paksa di situ. Dan semakin membulatkan tekad Pak juru kunci ini untuk lari. Dia, singkat cerita, dia berhasil keluar dari alam situ. Dan dia sukses melakukan one prestasi ya. Iya. Dia tidak menepati janjinya. Nah, terkait kasus Pak juru kunci ini, dia kan juru kunci tau Mas Aris ya. Iya Mas. Dia melakukan semacam perjanjian dengan salah satu danyang yang ada di situ ya. Dan dia kan akhirnya kan one prestasi dia. Otomatis kondisinya kan jelek nih. Lah untuk keberlangsungan pekerjaannya sebagai juru kunci itu gimana Mas? Apakah dia masih dipercaya sama danyang-danyang yang di situ? Mungkin beda dengan alam kita Mas ya. Kalau danyang ini kan yang penting ada tumbal, bisa untuk dia dipekerjakan oleh dia nanti di alamnya ya. Jadi ya nyatanya dia masih jadi juru kunci sampai sekarang, dan katanya masih ada juga yang sukses mendapat pesugihan di situ. Hubungannya profesional aja lah ya. Iya. Itu kan nggak dimasukin hati kayak kita orang-orang ya. Manusia Ya kan suka udahlah. baper. Yang penting dia masih produktif, bahwa orang-orang yang masuk ada tumbal, ini aku kasih gitu aja ya. Jadi Ya, nggak melibatkan perasaan ya. Profesional mereka banget. itu. Top. Bisa dicontoh itu benar-benar profesional ya. Tapi perbuatannya jangan. Ada lagi nggak Mas Haris cerita-cerita yang masih sama lah, mirip-mirip gitu? Mungkin yang cerita yang gagal Mas, gagal dan mungkin ada sensasi lucu-lucunya, mungkin ada Mas? Sebenarnya sih masih banyak Mas cerita-cerita seperti ini. Tapi ya kan miris juga Mas cerita-cerita itu. Mungkin sebaiknya cukup di sini saja Mas. Udah banyak banget juga sih Mas. Makasih Mas. Cita-citanya ya jadi pelajaran buat saya juga sih. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sama kayak orang-orang tadi yang Mas Haris ceritakan. Karena mau nggak mau pasti kita pasti ada di pihak yang paling dirugikan. Iya. Pertama, kita akan kehilangan orang yang kita sayangi. Yang kedua, jelas uangnya nggak berkah ya. Jadi kan tadi Mas Haris cerita nih, ada yang mau repeat order nih. Artinya uang yang nggak berkah didapat dari hal kayak gitu habis juga ya Mas. Iya. Tapi seandainya uang hasil pesugihan itu diinvestasikan nih Mas ya, seumpama nih Mas ya, diinvestasikan dalam bentuk Bitcoin atau kripto atau investasi saham, gimana Mas? Kita kira masuk nggak ya ini dalam logika persetanan ini? Bisa juga. Itu kan uang real juga Uang Mas. real. Jadi sebenarnya kalau orangnya cerdas bisa aja ya Iya, bisa aja. diinvestasikan dalam bentuk gitu. Secara Ya? logika bisa aja tuh Mas. Ya tapi karena lagi-lagi karena ini uang yang nggak berkah, jadi orangnya mungkin ya untuk foya-foya aja, akhirnya bablas habis. Ya terima kasih nih atas kehadirannya Mas Haris. Sama-sama, Sukses terus, Bang Jarod. sehat terus. Jadi Sukses. hikmah yang bisa diambil dari cerita Mas Haris barusan adalah jangan sekali-kali kita meminta bantuan pada makhluk halus ya, dalam hal ini jin ataupun manusia sekalipun, karena bantuan dari golongan ini tentunya mengharapkan timbal balik ya. Jadi minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana Allah akan selalu menolong hamba-hambanya dan tanpa mengharapkan balasan. Oke, terima kasih telah menonton channel Ekspedisi Kuburan dalam segmen Somat Speak Horror malam Jumat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk menjaga asupan horor kalian tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suas.